Halo, hai. Selamat datang di podcast Halorism. Gimana nih kabarnya? Gimana harinya? Aku harap kabar baik selalu menyertai ya. Perkenalkan, aku Rizma Kurniasari, and you can call me Rizma with the Z. Di podcast ini kita bakal bahas hal-hal yang baru dan memiliki insight yang menarik. So, enjoy! Hai, precious people. Di podcast kali ini aku bakal bahas tentang akademik. Tema yang aku angkat yaitu totalitas tanpa batas tiap nugas. Motivasi belajar. Sebenarnya ini nggak buat tugas aja ya, maksudnya saat kita belajar kayak gitu. Sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, pastinya kewajiban kita adalah tentunya belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, belajar di sekolah atau di kampus juga kita bisa belajar di mana-mana seperti di rumah, di tempat les, kafe, dan lain sebagainya. Sekarang ini tuh emang belajar udah bisa di mana aja ya kan? Bisa tatap muka ataupun tatap maya. Hal itu membuat kita lebih banyak kesempatan untuk belajar karena sudah banyak teknologi dan platform-platform yang menyediakan media pembelajaran. Selain itu, terkadang kita juga merasa lelah untuk pergi ngampus atau pergi sekolah karena lamanya waktu jam pelajaran serta tugas-tugas yang menumpuk sekaligus deadline-deadline yang sangat singkat. Kadang juga di samping itu kita berorganisasi, punya project lainnya. Kadang tuh waktu 24 jam tuh nggak cukup buat kita karena hampir setengahnya tuh kita pakai buat ngerjain tugas, belajar, dan lain sebagainya. Apalagi hampir sepenuhnya kali ya kita gunain waktu dalam seharian ini cuma buat belajar. Kadang tuh lelah karena energi sudah hampir habis gitu. Energi sudah hampir habis dipakai saat nugas di kampus, belajar di kampus, dan ketika ada tugas yang harus dikerjakan di kosan atau di rumah tuh energi kita udah habis, kita udah nggak ada energi buat ngerjain itu semua. Nah, untuk itu kita butuh dong yang namanya motivasi, karena motivasi ini penting banget ya bagi aku sebagai mahasiswa yang tugasnya juga banyak, deadline-nya sangat mepet. Itu motivasi tuh penting banget. Jangan sedih buat teman-teman yang nggak punya ayang, karena motivasi itu bisa diambil dari mana aja. Tapi sebenarnya apa sih motivasi itu? Motivasi memiliki arti kata motif, yaitu dorongan dari dalam diri individu, guna melakukan kegiatan tertentu untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Pada aktivitas belajar, motivasi merupakan berbagai segala dorongan di dalam diri siswa yang mengakibatkan bertanggung jawab keberlangsungan serta memberi masukan terhadap proses belajar. Jadi dalam belajar pun kita butuh yang namanya motivasi, karena motivasi itu bisa membakar semangat, bisa menjadi bahan bakar dalam kita menuntut ilmu, seperti itu. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Munandir mengatakan bahwa belajar itu merupakan perubahan catatan dalam individu. Nah, makanya dalam perubahan itu kita butuh yang namanya motivasi. Kita anggap motivasi itu kayak bensinnya kita deh buat ngejalanin yang namanya belajar itu. Karena kalau misalnya kita nggak ada motivasi, kadang proses belajar tuh nggak konsisten atau setengah-setengah, dan akhirnya tuh menghasilkan hasil yang kurang maksimal, seperti itu. Menurut ahli juga, faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar tuh ada nih teman-teman. Apa ya, kadang aku juga nggak tahu nih, aku lagi butuh motivasi, tapi aku nggak tahu ini dapatnya dari mana. Sebenarnya yang mempengaruhi motivasi aku untuk belajar tuh apa sih? Nah, menurut seorang ahli, itu bisa dari cita-cita. Nah, cita-cita atau goals. Nah, itu adalah menurutku ya, sebagai seorang mahasiswa itu adalah poin penting untuk belajar. Karena dalam proses belajar kita harus tahu yang namanya target. Tentang target.
Kita harus tahu yang namanya cita-cita atau target, karena menurut aku ini penting banget dalam belajar. Ketika kita belajar dan sudah menentukan target, ya insya Allah lah 85% itu bakal lurus jalannya atau bakal mulus, karena kita udah tahu nih tujuan kita belajar tuh apa. Dan dengan adanya cita-cita atau goals, kita tuh bisa mengasah skill-skill yang kita butuhkan dalam mencapai goals itu atau tujuan itu, seperti itu. Dan menurutku motivasi ini sangat penting sih. Dan teman-teman, ketika aku lagi terpuruk, aku lagi down, itu kadang aku motivasi tuh gak harus dari orang-orang terkasih. Bisa juga dari sosial media, kayak Twitter tuh banyak banget quotes-quotes. Dari TikTok mungkin, dari YouTube. Aku kadang merekomendasikan satu channel, 1% atau Mary Riana, itu bisa banget buat teman-teman tonton ketika kalian merasa down atau kalian sedang merasa butuh motivasi. Nah, selain itu, aku juga punya nih strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini menurut experience aku ya, cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu diantaranya, yang pertama, kalian harus punya metode belajar yang tepat, metode belajar yang sesuai dengan kemampuan kamu. Kita harus memilih metode yang digunakan untuk belajar sesuai keterampilan dan potensi kita, agar proses belajar terkesan menyenangkan. Nah, metode belajar ini sekarang tuh udah banyak banget. Yang aku pakai itu Pomodoro. Aku suka banget pakai teknik ini, yaitu Pomodoro tuh belajarnya setiap 20 menit, terus istirahat 5 menit, terus belajar lagi 20 menit, seperti itu. Itu efektif banget sih, jadi biar nggak jenuh terus-terusan belajar. Jadi ada waktu jeda untuk istirahat. Lanjut, ada ciptakan suasana belajar. Nah, ini penting banget nih teman-teman ketika kita belajar. Aku sih menciptakan suasananya itu sukanya hening, terus pakai lagu yang mellow. Atau di YouTube juga udah banyak tuh kayak study playlist. Di Spotify juga banyak, bisa yang semangat, bisa yang pengen mellow-mellow, bisa pengen yang dramatik, lain dan sebagainya. Atau teman-teman emang bener-bener suka belajar yang tanpa ada suara gitu, atau teman-teman suka belajar di depan alam, di tengah alam tuh, itu nggak apa-apa kok teman-teman, itu bagus malah untuk menciptakan suasana belajar. Lalu yang ketiga, ini udah aku mention di awal, itu mempunyai target. Karena menurutku ketika kita punya target tuh kita punya acuan, punya pacuan untuk berlari, seperti itu. Mempunyai target tuh sangat penting untuk meningkatkan motivasi. Contohnya ya, dalam 1 minggu aku bisa menguasai 1 bab materi dari mata kuliah tertentu. Dan bisa aku tuh membuat konsekuensi. Misalnya kalau misalnya aku tidak bisa menyelesaikan 1 bab ini dalam 1 minggu, aku harus ngapain? Biasanya sih aku dengan cara menambah 1 bab lagi, kayak gitu. Yang terakhir yang mungkin aku bisa sampaikan ke teman-teman, dan itu menurut pengalaman aku itu, ini sih penting ya teman-teman, ciptakan persaingan dan kerjasama. Strategi ini tuh untuk memotivasi kita belajar dengan mendorong kompetisi serta kerjasama di antara teman-teman. Kadang kita tuh harus dipacu dengan yang namanya kompetisi, tapi dalam artian kompetisi sehat. Misalnya nih kayak, oh nih teman aku aja bisa nih dapet A, aku juga harus bisa dong mendapat A, kayak gitu. Menjadi acuan itu juga menjadi menurutku itu sebagai satu strategi yang sangat efektif untuk memotivasi belajar aku. Jadi melihat lingkungan sekitar, dan kita juga harus punya lingkungan yang benar-benar kompetitif. Itu penting sih menurutku. Dan kerjasama, kita juga selain kompetisi, kita juga harus bisa kerjasama. Bayangin deh ketika aku bisa ngobrol dengan orang-orang dan menceritakan keluh kesah aku tentang motivasi belajar aku, dan kita bisa bertukar motivasi, mengerjakan proyek bersama, itu sangat-sangat membantu untuk menciptakan motivasi belajar. Ingat ya teman-teman, yang namanya motivasi itu penting, gak hanya belajar aja. Mungkin dalam beribadah teman-teman, dalam belajar, dalam olahraga, itu penting banget. Motivasi itu adalah suatu dorongan. Makanya motivasi ini harus dipunyai oleh semua orang dalam kegiatan apapun. Kalau misalnya pengen sukses, mungkin
Itu tadi tips and trik untuk meningkatkan motivasi belajar. Semoga itu membantu teman-teman yang sekarang lagi down, sekarang lagi butuh motivasi. Ayo dong sekarang mulai dibangkitin lagi motivasinya, yang belum punya mulai dicari motivasinya. Mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia mendengarkan dan akhir kata, bye, sehat-sehat.